Nah, iya. Tadi waktu ibadah pagi memang tidak direkam, ya, tidak direkam, tapi itu kami baca Yesaya 43 dari ayat 1 sampai ayat 28. Dan kalau ada Bapak Ibu yang merasakan ada ayat-ayat tertentu yang Tuhan membukakan pewahyuan, Anda bisa jelaskan. Anda bisa ikut membagikan, tapi saya ingin berkata pada Anda, ayat yang pertama saya ingin Anda lihat, tetapi sekarang dikatakan, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Saudara, saya ingin Anda mengingat kata menciptakan engkau. Saudara, semua kita ini harus mengerti bahwa orang yang benar-benar mengenal Tuhan dan mau terima Yesus itu ada orang yang mengalami penciptaan baru. Diciptakan, dibentuk. Jadi hal yang pertama, kau harus tahu bahwa kita tidak mungkin bisa menjadi seperti ini kalau kita tidak diciptakan baru. Tuhan katakan, kamulah ciptaan baru, umat kepunyaan Tuhan yang ditarik dari roh dunia ini datang kepada terang yang ajaib. Jadi ingat bahwa kita bisa ada begini dan bentuk-bentuk kita berbeda, tidak ada yang mirip. Karena Tuhan menciptakan kita. Dan kalau kita bisa betah ada di ibadah ini, karena Dia sudah merubah keinginan kita. Keinginan kita tidak lagi bilang, aduh, iya, bagaimana ini? Tapi saudara, kita datang pada Tuhan dan mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Sebab itu ayat ini berkata, yang membentuk engkau, hai Yakub. Orang yang diciptakan adalah orang yang dibentuk. Jadi bukan jadi aja begitu, tetapi yang dari Tuhan itu, diciptakan Tuhan itu ada prosesnya. Sebab itu dia bilang, Adam itu diambil dari debu tanah dan kemudian dia dibentuklah. Tetapi itu adalah satu yang dibuat oleh Tuhan. Tapi yang membuat penciptaan Tuhan itu bukan karena hidungnya bisa sama, iya, bibirnya bisa seperti itu, tetapi yang saya ingin bilang pada Anda adalah karakter ilahi. Itu tidak bisa, hanya Tuhan yang membentuknya. Tuhan membentuk kita, ya, yang membentuk engkau, hai Israel. Maka apa yang Tuhan ingin bilang pada kita adalah hal yang satu, jangan takut. Jangan takut, karena dalam pembentukan itu ada hal yang tidak enak. Untuk menjadi orang yang menjadi ciptaan baru, yang diambil dari kegelapan kepada terang itu perjalanan ini, angkat, itu ternyata membutuhkan satu kekuatan iman yang luar biasa. Sebab itu kita butuh doa seperti ini, kita butuh mencari Tuhan seperti ini. Maka dia bilang kita ini disaring. Tidak semua orang bisa betah sampai air, tidak semua orang. Bahkan orang bisa datang di bukit doa ini, saya ingin bilang, kalau bukan Tuhan yang membawa, nggak akan bisa. Satu waktu orang akan datang, tidak lagi disuruh-suruh, tidak lagi didorong-dorong seperti lagu kita dulu. Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Iya, lagu kan, ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Tuhan Yesus telah lama menunggu. Janganlah sampai ketinggalan. Katanya, kata Tuhan, ya itu yang tahu Ibu. Dia taruh. Saudara, saya ingin bilang sekali lagi ya, bahwa untuk menjadi orang yang kemudian berdampak, yang orang bilang itu ciptaan Tuhan, membutuhkan waktu, saudara. Proses dari itu
harus tahu ada rasa takut, ada proses pembentukan karakter kita, kebiasaan kita, hidup kita ini dibentuk. Terus kemudian kita mengalami tantangan, baru kemudian kita mulai takut. Dan dikatakan sebab aku telah Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Saya sungguh senang sekali saudara, bahwa kalau kita dengar dia bilang jangan takut sebab aku telah bukan aku sebab aku telah menebus engkau. Nah, ini menebus ini kalau Anda tidak mengerti tentang karya Tuhan, proses yang Tuhan alami, maka kadang-kadang orang meremehkan kekristenan. Bahkan mereka hidup dengan ketakutan padahal sudah Kristen. Inilah jebakan-jebakan Batman, jebakan-jebakan dunia yang membuat kita mengalami Kristen kok penakut, Kristen kok kalau takut buat dosa ya bagus, tapi khawatir terus, takut terus saudara, itu juga tidak bagus. Maka dikatakan di sini, aku telah menebus engkau. Maka kita harus mengerti tentang karya penebusan Yesus di kayu salib. Maka itulah hal kita akan mengerti bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Maka kalau ciptaan Tuhan ini, saya percaya saudara, iblis ingin mengganggu, tetapi Tuhan tetap akan melindungi kita. Karena saya sangat percaya banget saudara, kalau kita ini adalah orang ciptaan Tuhan yang dibentuk, bukan ciptaan yang asal-asalan, tapi dibentuk, diproses. Dan dia katakan karena kita mengerti tentang karya penebusan, bahwa Tuhan yang telah memanggil engkau dengan namamu. Saudara, Anda tidak dipanggil dengan nama orang lain, namamu. Dan Tuhan katakan engkau kepunyaanku. Engkau kepunyaanku. Wah, saya sangat senang setiap kali kalau dibilang aku telah memanggil engkau dengan namamu. Saudara, jangan mau menjadi seperti orang lain. Jadi seperti panggilan. Kadang-kadang waktu saya berkhotbah di tempat orang lain, di situ tulis ibu doa. Terus saya pikir ibu doa, ibu Dora. Tapi dulu kan dinamain saya Dora tanpa tahu bahwa saya akan menjadi pendoa. Iya kan? Saudara, tanpa tahu bahwa saya mau yang maksudnya tugas saya, yang orang tahu bahwa panggilan saya, ibu pendoa syafaat. Dan Anda tahu bahwa terjadinya bukit doa ini karena saya sering dan suka tiap hari berdoa. Setiap 3 jam saya doa. Doa selesai, jadi kalau sudah ditetapkan jam 6, jam 9, jam 12, 3 jam. Padahal itu kadang-kadang berhentinya baru berhenti. Karena sudah jam ini, ulang lagi, masuk lagi. Dan bertahun-tahun sampai akhirnya Tuhan bilang, anakku sudah cukup. Tapi saya sudah baca Alkitab berulang-ulang, saudara, karena hobinya cuma itu. Itu dibentuk Tuhan benar-benar. Jadi kalau suami saya bersaksi, dia bilang gini, saya sudah mengalami masa kesusahan hidup ini zaman dulu. Maka ini pembentukan Tuhan. Bukit doa ini bukan karena kekayaan, tapi karena iman pada Tuhan, karena bersandar pada Tuhan. Sekalipun tentu ada keahliannya, ada sisa-sisa hasil jual, dia punya pabrik semua. Tapi itu kan jual pabrik saudara di Bekasi kawasan industri Pulau Gadung. Dan punya tempat di sana itu kan gak gampang, kawasan industri. Dengan ribuan. Dan saudara, dan diproses habis. Bahkan
tinggalnya cuma utang. Dan akhirnya hancur semuanya, tidak ada apa-apa. Jadi kita lihat bahwa proses untuk Tuhan pilih tempat Bukit Doa ini tidak ada hubungan dengan kantor dia di kawasan industri, tidak ada hubungan. Karena di sini dia dipakai Tuhan dan saya tahu itu Tuhan. Karena saya pengen sekali berdoa dan masa susah berdoa. Maka saya, saudara, pengen sekali punya Bukit Doa. Saya tidak punya duit, tapi saya dengar tentang Choyonggi di Korea dan kemudian full gospel. Teman-teman saya itu tiba-tiba membayar saya pergi ke sana. Jadi bukan duit saya, karena orang namanya udah bangkrut dan tidak punya apa-apa, punyanya cuma utang. Utang bukannya 1-2 miliar, bermiliar-miliar utang yang banyak. Jadi jual pabrik pun tidak bisa menutupi, tidak bisa menutupi. Jadi inilah masa yang dimana dibentuk Tuhan, dan kemudian dia bilang jangan takut. Karena apa? Dia tahu kita takut. Kita dikejar utang, dikejar preman, bahkan suami saya bilang pistol dan benda-benda tajam sering ditaruh di kepalanya. Tapi dia udah berserama. Kalau mereka datang, kita tanya, Pak, bagaimana taruh sini? Bayar. Dan itu sering dialami dan dia bilang ya udah, kan tidak bisa bikin apa. Jadi dia dengarkan dia bersaksi di sini. Saya sudah mengalami, saya sudah mengalami lebih parah dan sudah lebih parah. Karena apalagi mau jual, kalau istri nggak boleh dijual, kan? Jadi apa? Semua sudah masa mau jual anak, mau jual istri kan nggak bisa, kan? Nah, saudara, karena istri harta kesayangan kan Pak Budi kan? Pak Budi senyum, dia bilang harta kesayangan kan, nggak ada istri, nggak ada yang ngangatin ya. Jadi kita harus tahu bahwa untuk menjadi orang yang kemudian bisa lihat, wah itu ciptaan Tuhan. Ini ada mau dijual. Istri dicari-cari bukan dia. Menangis karena istri nih. Nah, sekali lagi saudara, untuk menjadi ciptaan Tuhan memang berfirman jadi. Itu dikatakan di dalam Mazmur 33. Tuhan berfirman jadi, Tuhan perintah itu ada. Tuhan memerintah itu ada. Jadi Tuhan bilang apa jadi. Tapi untuk ciptaan ini gak gampang saudara. Jadi dalam masa proses Anda yang ada takut. Takut itu bisa takut dicerai istri, bisa takut ditinggalin anak, ditinggalin istri, bisa takut dibohongin orang, bisa takut dikerjain orang, bisa takut diancam orang, bisa takut tidak bisa bayar utang. Takut Pak. Pokoknya yang hubungan dengan takut mati takut dipermalukan, kan? Takut semua. Ingat itu, kalau Anda datang pada Tuhan dan menyerahkan pada Tuhan benar-benar dan mengerti tentang karya Tuhan, bahwa Dia menebus di kayu salib, itulah karya Tuhan. Bahwa Dia katakan tetelestai, sudah selesai. Apalagi yang kau takut? Kematian tidak menakutkan, karena Dia sudah tanggung kayu salib. Apa yang harus takut? Gak bisa bayar utang, dan akhirnya suami saya bisa lunas dan bisa di masa dulu itu, dan akhirnya dia tidak mau pakai kredit card lagi katanya karena itu membuat tumpuk-tumpuk utangnya kita mengandalkan mengandalkan pinjaman. Tetapi manusia jatuh bangun di dalam, kalau sudah mulai nyaman bisa jatuh ulang lagi. Jadi hati-hati, kalau kita tidak setia seperti ini, kita akan mengalami ulang dan ulang, diproses ulang. Bertobat, bilang tobat deh, tobat. Berapa tahun Tuhan pulihkan lagi? Habis lagi tobat. Tapi ini kan pandemi saudara, kan?
Kalau ini masanya bukan karena apa, tapi masanya karena semua orang yang punya hotel pertemuan apa ini tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, tidak. Jadi kita bayar apapun nggak bisa, bayar ini nggak bisa kena habis semua. Tapi Tuhan mau meningkatkan iman kita. Kalau kita mengalami pandemi dan bukan karena dosa kita, itu seperti Ayub, artinya ditingkatkan 2 kali lipat. Tapi kalau karena dosa kita, bertobatlah. Bertobat, serahkan pada Tuhan. Ampuni aku Tuhan, nangislah rata-rata tanah. Tiarap. Berguling-guling di abu, minta pengampunan Tuhan. Itulah caranya. Minta ampun pada Tuhan, datang dan terus dan kembali mengingat karya penebusan. Dan inilah yang bisa membuat kita bisa mengalami kelegaan dari rasa takut kalau kita melihat karya penebusan Tuhan di kayu salib. Karena aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Jadi Tuhan itu sebenarnya enggak asal-asal. Dia tahu nama kita, dia tahu. Dan bayangkan, saya sudah sering bersaksi Anda, saya dulu gak suka nama saya Dora karena katanya bencong banyak pakai nama Dora. Iya kan? Jadi saya bilang kenapa pakai nama begini, ya kan? Nah saudara, tapi kan masih kecil kan nggak tahu kan. Nanti setelah itu saya kasih lihat nih bahasa Belanda nih ada Dorce, nih ininya Dora. Dorce itu Poppy, boneka, ya kan? Terus bilang Poppy, boneka, tapi kan orang lain bilang bencong, ya kan? Maka saudara, saya ada sebel ya. Tapi waktu Tuhan berikan saya, Anda lihat di dalam Yesaya 49. Yesaya 49, disitulah saya menerima. Anda lihat Yesaya 49. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Jadi nama kita ini memang sudah dari perut ibu itu sudah. Nah kita nggak tahu. Nah sejak itu saya terima karena Tuhan katakan itu bahwa sudah dari perut ibuku. Dan dia memberikan Yeremia itu bahwa Tuhan mengenal kita sejak sebelum ditaruh di kandungan, dia sudah kenal kita. Nah untuk menjadi hamba-hambanya, dan dia sudah tetapkan. Nah makanya sejak itu saudara, saya tidak lagi mengeluh. Dan satu waktu ada pendeta itu datang di tempat saya. Dia dulu jadi sekretaris Pak Alex Abraham kalau nggak salah di kantornya atau bagian apa gitu saudara ya. Dan kemudian dia ikut di gereja saya, dan dia tahu saya penuh semangat, dan kemudian saya menari-nari ya kan, dan menyanyi, kemudian orang-orang bisa menari-nari dalam roh ke depan, terus dia ikut, terus dia bilang, dia bersaksi, dia bilang ini luar biasa Tuhan bilang kepada saya bahwa Ibu Dora ini namanya dorongan roh Allah. Nah sejak itu saya waktu saya menerima nama saya, dan saya tahu ternyata artinya dorongan roh Allah, maka saya ini orang yang susah banget kalau dibilang berhenti jam segini. Kalau roh Allah masih terus pakai, saya tidak berhenti. Seperti tadi, waktu Tuhan memberikan saya semangat seperti semula, semangat doa semalaman, saya bisa menarkoba dan melompat-lompat, dan saya kembali seperti dulu. Saya kembali, dan saya gak sadar bahwa saya memang bilang bulan Maret saya akan kembali. Nah saudara, dan ternyata hari ini saya kembali. Jadi kita harus mengambil profetik bahwa kita sudah menyembah, kita sudah berdoa, kita sudah meraung, kita sudah mengerang, kita sudah memohon pada Tuhan. Ini masa kita harus bangkit. Kita harus percaya bahwa kita sudah ditebus Tuhan. Karya penebusan itu sudah menjadi milik kita. Maka kita harus menari, melompat. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah,
Iya, pohon zaitun mengecewakan. Saya akan usaha mengecewakan. Ladang-ladang, iya, tak menghasilkan. Pak Budi panen ya, panen padi dan tidak menghasilkan. Iya, dan dia bilang angin, katanya angin, dan hancur semuanya. Iya, padahal saya sudah khotbahin Habakuk ini. Iya, makanya dia tidak bergairah banget untuk ngajak dia. Kan sudah bergairah untuk ngajak. Pergi lihat kan kemarin tiup angin, jadi dia tidak. Iya, mestinya tadi ini dia bersemangat untuk. Tapi ya, saudara, Tuhan izinkan. Di saat kita pikir inilah Tuhan mau pakai kita ini, enggak juga. Jadi semua sepertinya, iya, dikatakan ladang-ladang tidak menghasilkan. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Jadi saudara, keadaan apapun saat ini yang kita alami, mari kita bersorak-sorai dalam Tuhan. Sudah masanya kita menari lagi, melompat, berlari, bergembira. Dikatakan lagu apa? Ya, I love you Lord, ya. Yang lagu Never Stop, It Never Stop, iya kan? Iya saudara, bahwa Tuhan sudah waktunya, Tuhan harus memberkati kita. Sudah waktunya, sudah waktunya. Maka berapa hari lagi bulan Maret ya? Ya? Iya, dan saya bilang bulan Maret kita bangun. Memang waktu itu saya bilang begitu saudara, dan Tuhan izinkan saya sakit bulan Maret. Ya, jadi saya percaya Tuhan memberikan saya tenaga dan begitu kembali luar biasa. Saya percaya ini adalah suatu tes dari Tuhan bahwa lu sudah bisa. Lu sudah harus bangkit kembali. Dan tidak ada satu lagi yang harus menakutkan. Karena hidup dan mati di tangan Tuhan. Bukan di tangan COVID. Di tangan Tuhan. Ya kan? Jadi kita harus ya percaya saudara. Jadi Tuhan juga tidak lihat harus banyak orang atau sedikit orang. Dan tadi sebelum saya kan mestinya sudah ikut masuk dengan mereka jam 11. Tapi saya ada urusan dengan tugas saya PPBPI. Maka saya ini dulu saudara, saya jawab dulu. Dan ternyata Maret akhir kita ada doa puasa. Ya, karena itu bagian tanggung jawab saya. Jadi saya ya di ruang VIP saya jawab dulu. Dan saya bilang gini, iya 30 Maret puasa nasional. Biasa saya buat di gereja. Ya, puasa nasional WBI, ya kan? WBI setahun sekali ada puasa nasional. Nah, saudara, dan mereka minta saya yang khotbah. Ya, sebenarnya memang tanggung jawab saya dan minta saya, dan mereka bilang, Bu, di Zoom aja ya supaya seluruh Indonesia bahkan WBI di luar negeri pun bisa ikut. Nah, dengan keadaan ini ternyata malah bisa ikut seluruh. Yang tadinya cuma DKI, bahkan DKI juga gereja WBBB yang lain tuh pada nggak bisa ikut gabung. Jadi cuma kita dan jemaat Monerpon yang sering banyak ikut kan. Tapi Tuhan berubah menjadi sesuatu yang, dan akhirnya saya bilang pada teman, ya karena saya ya ketua bagian itu, terus dia bagian penanggung jawab yang bagian doa, karena kan saya membawai hukum dan doa. Dan kemudian dia yang bagian doa ini bilang seperti itu. Terus saya bilang saya kebetulan lagi ada di bukit doa, lagi doa puasa. Dan dia bilang memang ini Ibu Dora, ini Ibu doa katanya. Iya memang Ibu doa, aduh saya nggak bisa seperti itu. Dan kemudian saya bilang bisa nanti ya siapa yang mau datang ikut doa di puncak. Tapi saya bilang kebanyakan orang-orang pada takut, ya kan, pada takut, jadi saya tidak berani mengajak. Tapi saya bilang
maukah kamu ikut? Terus saya sebut nama kakak adik mereka. Terus dia bilang, iya kalau yang lain-lain gak mau, udah Ibu Dora saya aja sekeluarga. Kan saya tadi bilang mamanya boleh ikut, terus adiknya, terus dia bilang, ya udah saya sekeluarga mau katanya. Terus saya pikir, wah Tuhan, puji Tuhan, berarti sudah ada mulai orang yang mau datang, walaupun maksudnya ikut doa dengan kita, ikut doa semalaman, ikut doa puasa, dan ikut. Dan bukan hanya kita aja, tapi jadi ada berapa, ya kan? Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih. Mari, memang ada hal yang perlu dibayar, ada pembentukan Tuhan untuk menjadi yang dibilang itulah ciptaan Tuhan. Kalau cuma dibilang itulah yang percaya pada Tuhan, memang percaya pada Tuhan itu indah. Tetapi menjadi ciptaannya itu adalah mulia, saudara. Mulia, jadi bukan ecek-ecek, tapi sesuatu yang indah, saudara. Jadi mari saya mengajak Anda melihat di sini. Saya kembali lagi dan Anda siap-siap untuk saya bertanya, karena sebentar lagi kita sudah mau selesai. Saya mengajak Anda melihat apa yang saya ingin katakan di dalam Yesaya 43. Anda perhatikan di sini ya. Apa yang dikatakan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Ayat 2, apabila engkau menyeberangi melalui air. Jadi ada masalah banjir, ada masalah juga yang menakutkan, ya kan? Apabila Anda melalui air, aku akan menyertai engkau. Jadi seperti menyeberang laut Kolsum, menyeberang laut mati yang dimana bangsa Israel menyeberang dari Mesir. Itu saudara dikejar, itu ada ketakutan, tetapi air pun tidak menenggelamkan mereka, karena di situ Tuhan menciptakan mereka menjadi pribadi-pribadi yang tercatat di dalam sejarah, tercatat di dalam buku kehidupan, tercatat bahkan orang akan mengenang mereka seperti Musa dari orang hebat, tapi dibuang dulu. Jadi semua sejarah kita ini ada yang gak enak, tetapi kemudian diangkat Tuhan. Tapi ingat, itu adalah pembentukan proses yang begitu. Saudara, kalau tidak, saya percaya kalau tidak dari proses itu, suami saya gak buat ini, dan dia pun tidak akan punya iman seperti ini untuk buat ini gak ada apa-apa, dan kita bisa melihat ada. Orang yang gak punya apa-apa bisa menjadi ada. Dan saudara, Anda lihat di sini ya. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Jadi air akan menghanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api. Sekarang api yang kita lihat, Sadrak, Mesak, Abednego, api dan tidak menghangus. Karena Tuhan ada bersama mereka. Karena itu sudah naik ke tingkat penciptaan. Udah naik tingkat penciptaan. Jadi melewati masa-masa itu. Dia katakan, Sadrak, Mesak, Abednego bilang, kalaupun Allahku tidak, dan pengertian yang baru diterangkan, kalaupun Allahku tidak menolong aku, maksudnya aku ini tidak mengalami masa dilewatkan dari, aku tetap tidak akan menyembah berhala-berhala. Nah saudara, artinya orang-orang yang sudah mengalami ciptaan Tuhan ini, orang-orang ini teguh, tidak tergoyahkan. Nah saudara, maka Anda lihat di sini, nyala api tidak akan membakar engkau. Artinya kau ada di nyala api itu. Kau ada kena COVID. Kau ada, di masa orang krisis nggak ada duit, kau juga ngalami. Jadi bukan berarti tidak ngalami. Kalau pemerintah buat keputusan dan Sadrak, Mesak, Abednego tidak melakukan, dia dimasukin juga. Jadi kalau musim hujan kita main di hujan, kita flu juga. Jadi semua akan, tapi tidak dihanguskan. Bisa melalui air dan sungai, tapi tidak dihanyutkan. Artinya ada di dalam masa itu, Anda mengalami, jadi jangan takut. Jangan khawatir.
Saya lihat itu pendeta yang mereka bilang sudah pakai ventilator dan dites katanya ya ternyata oksigen tinggal 60 tapi dia sembuh dan dia hidup juga. Ya kan sudah ventilator tapi ternyata dan kan Tuhan tidak tentukan, ya kan? Ya kalau saya dengar Carter cerita adiknya juga sudah masuk ICU ventilator juga, tapi lolos katanya. Iya, sembuh yang suka ikut siapa namanya? Enrico. Iya, jadi kalau toh kita kena di api yang banjir dan hanyut itu berarti ada masa-masa pandemi itu, ada masa padang gurun, ada masa musim-musim yang terjadi di dunia ini. Bukan berarti kita dibedakan, tidak, kita juga, tapi kita tidak hanyut. Artinya Tuhan memberi kekuatan untuk keluar dan tidak hanyut, untuk masuk di api tapi tidak hangus. Nah itu ada pembentukan. Tapi semua orang harus diuji. Kalau tidak diuji, kayak gelas Duralex ya zaman dulu ya. Ya, dia bilang tahan banting. Nah, waktu orang itu bilang ke saya tahan banting, saya bilang begini, coba banting dulu. Ya, kalau nggak banting, kalau banting pecah gue nggak percaya. Itu di jalan, saudara ya. Padahal saya tahu zaman dulu memang tahu ada gelas itu kan, tapi mau naik mobil disodor-sodorin kan. Lalu saya bilang coba banting dulu. Nah saudara, jadi kalau Anda dibilang pengikut Tuhan yang dahsyat, maka kita juga mengalami. Bukan berarti wah Tuhan bedakan dia, enggak bisa lagi kalau kita tidak berjaga, kalau kita tidak kalau kita memang pendeta itu masuk ke orang-orang banyak, percaya jadi rumah aja kena. Jadi bisa aja mengalami, ya kan? Bisa mengalami siapakah yang sempurna, siapakah yang bisa, satu-satu dites darahnya. Kalau mau ketemu saya mesti periksa antibody dulu, ya kan? Namanya orang bilang, ternyata kok kayak gitu, ya kan? Nah saudara, maka kakak saya bilang, ini maaf sakit COVID ini sakitnya pendeta dan ustadz katanya. Maka ponakan saya ketawa, si mama katanya. Nah, dengan baik-baik bahwa jangan takut. Kalau toh di masa-masa ini kita mengalami kesusahan-kesesatan, kita mengalami ingat tidak dihanguskan dan tidak dihanyutkan. Iya, namanya ada air. Iya, namanya ada banjir, namanya tidak dihanyutkan, tidak juga api tidak menghanguskan. Maka inilah ada proses-proses dalam hidup kita. Dan dikatakan sebab aku Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Artinya Bapa kita, Tuhan kita adalah memang bagian juru selamat. Dan juru selamat berarti ada yang harus dia selamatkan. Kalau kita nggak perlu diselamatkan, dia nggak jadi juru selamat. Dia kan juru mandang, ya kan? Cuma lihat-lihat aja, enggak nyelamatin orang, ya kan? Nah, itulah bahwa semua ada di dalam air yang menghanyutkan, tapi kita tidak dihanyutkan. Artinya kita kuat bertahan, air ini mengalir, kita tidak ikut terbawa. Jadi roh dunia sedang mau menghanyutkan kita, kita tidak. Iya, kan kita ada di dunia, tapi kita tidak ikut roh dunia. Itulah yang dikatakan memang harus ada, harus ada ujian yang dialami. Kalau orang-orang yang nggak pernah alami ujian, ya dia nggak naik kelas. Ya mana ada orang nggak ujian naik kelas? Cuma sekarang ini nggak ujian, nah itu. Ya, tapi kalau nggak ada ulangan, nggak ada ujian, mana bisa naik kelas? Semua harus mengalami. Jadi jangan takut. Jadi cepat disuntik vaksin, cepat percaya diri. Terus orang-orang takut. Ya akhirnya dia semuanya sudah bebas jalan, dia dikurung aja di rumah terus karena roh takutnya. Nah sekali lagi, maka di sini dikatakan kalau kita mengerti tentang juru selamat, kita akan mengerti tentang karya penebusan. Karena Tuhan bilang, aku menebus engkau dengan Mesir, jadi dengan roh-roh dunia ini, dan memberi engkau Ethiopia Seba sebagai gantimu. Dan oleh karena engkau berharga. Saya senang sekali ini bahwa orang yang dibentuk seperti permata, kalau belum dibentuk
model yang bagus dia nilainya tidak terlalu, ya kan? Tapi kalau dia sudah dibentuk dan sudah diolah emas, kalau sudah keluar dia punya perak dan dia besinya, maka dia lebih berharga. Maka sebab itu kalau Anda mengalami masa susah di zaman-zaman ini, no problema, tetap memandang Tuhan, tetap percaya Tuhan, karena kita ini berharga dan ia berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi Tuhan mengasihi kita. Saya percaya sepertinya ini dibilang, oh itu Kristus Yesus. Itu tentang Yesus yang dikasihi, yang melewati masa pembentukan. Tetapi Yesus sudah di surga sekarang. Maka ayat ini adalah buat Anda dan saya untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan, untuk mendapatkan manusia-manusia itu. Anda perlu untuk dibentuk menjadi kuat. Maka sebab itu dikatakan di sini ayat yang ya, kalau Pak Ben suka, jangan takut sebab aku ini menyertai engkau, aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur. Maka datang dari bule-bule juga, ya kan? Ya, dari saudara, anak cucu dikatakan ayat 5, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau, aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Jadi ada bule, ada ya, jadi dari timur, dari barat. Jadi jangan takut. Sekarang juga anak cucu saya udah berkumpul. Waktu saya dapat ayat ini, waktu Tuhan bicara di sini berapa tahun lalu apa, dan saya bilang, wah, anak cucu saya akan dikumpulkan. Akhirnya anak cucu saya kumpul di rumah saya. Lantai 1 anak pertama, lantai 2 anak kedua, lantai 3 Pak Budi anak ketiga. Iya, jadi yang dirawat kan, jadi iya anak saya yang ketiga ada di Amerika. Jadi saudara, iya akhirnya cucu saya ada 4 di rumah, jadi saya senang banget, ya kan. Yang 2 ada di Amerika. Anda lihat di sini, aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan janganlah tahan-tahan. Jadi kalau kita ya berani ya untuk Tuhan bentuk, dan kita percaya tentang ada juru selamat dan ada ya penebus itu, artinya kita ini tidak sempurna, kita bisa bersalah, maka ada yang menebus kita. Ya kalau dia tidak bersalah, ya ngapain harus ditebus? Ya selamatkan aja. Tapi penebusan itu hanya orang-orang yang punya utang, orang-orang yang bermasalah, itulah Tuhan tebus. Orang-orang yang rasa dirinya tidak mampu dan jatuh bangun dalam dosa, Tuhan tebus. Kalau kita percaya dan datang pada Tuhan, maka di sini dikatakan, semua orang yang disebut dengan namaku, aku akan berkata kepada utara, berikan, dan kepada selatan jangan tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Maka ayat 7, semua orang yang disebut dengan namaku. Saya ingat saudara, Pak Ben bilang begini, dia menangis di sini tiap kali. Iya, rupanya anaknya dia tidak tahu di mana. Ya, dia nggak tahu anaknya beritanya di mana, anak laki. Saya ingat. Dan selalu dia berdoa di sini sampai dia meraung-raung dan ini. Dan satu waktu dia datang ke saya, anak saya pulang. Iya, saya dapat lagi anak, ya kan? Anak yang hilang bisa pulang karena dia menebus kita. Dialah juru selamat, dia selamatkan. Karena ada yang menebus, yaitu papanya yang datang kepada Tuhan mencari sang penebus itu, dan dia ambil, dia bawa. Jadi apa yang hilang padamu itu Tuhan bisa kembalikan. Dia tebus. Ya seperti kita kan, ya berhutang kan, ya kita gadein emas kita nggak bisa, nggak punya duit, kita gade berlian, gade emas, ya kan, ya gade rumah, gade apa, terus kita nggak bisa tebus kan, karena kita nggak ada duit. Bagaimana? Ada Yesus menebus, ada Yesus menebus, diambil buat tebus. Aku tebus sertifikatmu, aku tebus ya rumah-rumahmu yang diade, aku tebus iya berlianmu yang di gade di. Tuhan bisa.
Jadi berbicara utang juga Tuhan mampu saudara semua. Jadi jangan khawatir, dan makanya di sini dikatakan ya, bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Ya, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saya senang ayat ini saudara ya. Orang-orang, semua orang. Jadi Tuhan tidak pandang siapa dia, semua orang yang siap dibentuk, yang mau disebut dengan panggilan Tuhan, nama Tuhan. Maka saudara, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi semua orang nanti kalau selesai pembentukan ini, itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai sudah dibentuk, sudah jatuh lagi di dalam. Mari kita harus berdampak dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka saudara, saya sampai di sini karena ayat yang ini masih panjang. Maka saudara, saya memberikan kesempatan Anda, karena saya tahu bahwa banyak ayat ini yang sangat indah. Saya beri kesempatan pada Anda yang merasakan ada ayat yang tadi kita baca yang Anda rasa dia menyentuh hati Anda. Anda bisa sampaikan, karena kemudian kita akan karena saya dengar Pak Ben, dia ada ayat yang Pak Ben bilang, oh ada satu ayat yang saya, oh tadi saya sudah baca tadi. Jadi tidak ada. Kalau ada harus cepat-cepat. Ya, kalau berarti tadi waktu baca tidak ada yang Anda rasa, dan saya kembali ya untuk cepat bahwa ayat 10 ini Anda lihat ya. Tuhan menyatakan bahwa setelah orang itu dibentuk, ya biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Jadi ini orang-orang yang penyembah berhala ini ya, yang masih roh dunia itu ada telinga nggak dengar. Jadi hari ini bertobat, besok pulang lagi. Ya, jadi seperti itu. Jadi, nah saudara, tapi Tuhan mencintai orang-orang itu untuk diselamatkan. Maka dia katakan, di sini saya yang ajak Anda melihat ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku. Setelah Anda menjadi ciptaan Tuhan, Anda memuliakan Tuhan, Anda akan menjadi saksi Tuhan. Karena pembentukan itu tujuannya untuk bersaksi, ya kan? Iya, dan orang melihat hidupmu. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih. Setelah itu Anda akan dipakai, diutus kemana saja, karena Anda menjadi orang yang dipilih. Orang yang dipilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk, sesudah aku tidak ada yang lain. Maka saudara, ayat 18 Anda baca di atas ini, ayat 11 semua ini tentang juru selamat ya. Tapi saya langkah ke ayat 18. Firman-Nya, apa yang harus kita ingat? Jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Yang harus kita ingat adalah hal yang ke depan. Janji kita tahu, tetapi jangan itu menjadi kerinduan Anda. Ya, dan jangan disebut-sebut lagi di mulut Anda. Tapi lupakan. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Jangan, lihat itu orang kan begini, itu orang tuh nyakitin, orang yang begini, orang yang begini. Dan anak cucu mereka itu ada beserta mereka. Setelah pembentukan itu, Anda menjadi orang-orang yang Anda tidak akan kehilangan anak-anak Anda, tidak akan meremehkan. Maka dikatakan di sini, maka sebelum mereka memanggil, sebelum mereka itu berteriak memanggil, Yesaya 65 ayat 24. Sebelum mereka memanggil, aku telah menjawab. Tuhan sudah jawab, artinya sebentar kalau
sampai saya kembali kepada Yesaya 43, Anda akan tahu bahwa Tuhan itu sudah sediakan sebenarnya. Sudah sediakan. Maka Tuhan bilang jangan ingat yang lalu. Sebenarnya hal yang indah itu sudah disediakan bagi kita. Cuman kita nggak tahu. Jadi di sini dikatakan sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Jadi baru di dalam rencana hayalan, saudara, saya ingin punya ruangan yang Anda lihat tadi itu, kafe itu. Ya. Terus saya ngomong ke suami saya. Sampai masa, jadi sebelum masa pandemi sampai masa pandemi dan kesusahan. Kenapa masa kesusahan baru jadi? Karena saya bilang sekarang lu harus dengar gua. Bukan berarti aku jadi suami kamu jadi istri, tidak. Iya, dalam jabatan dan dalam tanggung jawab setiap orang harus tahu bahwa ada panggilan masing-masing. Kamu panggilannya insinyur, bukan panggilan petani, panggilan insinyur kamu. Saudara, ini dibangun karena dia insinyur. Tidak karena kami panggil orang-orang menggambar ini. Tidak ada yang gambar, dia yang. Tidak ada dia yang hitung semua. Tidak ada pakai dari tukang yang tidak tahu apa-apa dia ajar. Sehingga sekarang tukang-tukang kami menjadi orang yang kalau kami cari susah. Karena dia yang ajar dari nggak bisa. Dari nggak bisa, mereka sampai jadi bisa. Dan akhirnya mereka itu jadi sampai ada yang sudah mati lagi. Ya saudara ya, karena sudah tua dan sudah sakit. Dan karena dia banyak aja dan kalian kan dia insinyur. Padahal walaupun dia bilang, tapi saya kan nggak insinyur. Iya, insinyur sipil. Saya kan insinyurnya mesin. Saya bilang gua nggak peduli, pokoknya namanya insinyur. Ya, karena mungkin kau salah masuk ya mesin, padahal kau sebenarnya ingin membangun. Nyatanya itu visi Tuhan pada saya. Itu terjadi karena saya punya pasangan suami yang Tuhan berikan. Ya saudara, maka saya bilang ini sekarang di masa ini cuma diam-diam bikin perubahan di Bukit Doh. Kan gak ada duit. Nggak ada duit sama sekali, nggak pelayanan, nggak apa. Iya, orang mau kirim ke bank, nah saudara, iya kan, iya kirim ke kas gereja aja, saya aja nggak periksa, saya nggak tahu ada yang kirim apa tidak. Iya, karena kolektor juga nggak tahu apa yang kasih kolektor atau tidak. Tetapi saya punya iman pada Tuhan, dan saya bilang, ingat satu kata orang bilang, datang lihat sini dan bilang, kok masih begini aja? Itu terngiang. Satu tantangan pada saya, bukan saya mengambil ejekan, tapi tantangan. Dan itulah merupakan profetik bagi saya. Dan saya bilang, bangun. Biar cuma sedikit tuh harus bangun, rubah. Dan yang saya ingat, selalu saya suka itu mesti ada tangga. Selalu saya ketemu Rudi, cuman itu yang saya ngomong. Maka setiap kali Anda duduk di kaki Tuhan, ngomong apa yang menjadi kerinduan Anda. Karena itu Tuhan bilang, ya seperti janda itu yang terus bertalu-talu ngomong. Satu waktu akan jadi. Sedangkan saya ngomong terus saya bilang, Dek, kamu ini bukan petani. Walaupun kamu suka karena kamu pikir ini tanah, boleh. Tetapi ada waktu. Tapi waktu sekarang mas ini adalah waktu engkau berkarya. Kalau engkau diam, ini lu sudah mau 70 sayang, ya. Jadi kalau orang bilang, ya sekarang ini lagi ada model 60 sampai 80 masa kita berkarya sukses. Wah sekarang lebih hebat lagi kan. Terus masa 90 sampai itu masa kita juga jadi tidak berasa. Dan saya bilang, ayo kamu harus bangun. Kan kita tuh punya duit. Saya bilang, enggak, gue punya Tuhan. Saya punya Tuhan. Tuhan akan sanggup. Akhirnya setiap kali dia harus bayar. Ada aja teman saya, saudara, bisa giring $100. Ada aja. Dia di Indonesia kan susah. Tapi di sana mereka tetap kerja kan. Ada aja kadang-kadang. Iya. Ada aja. Duh saya kaget. Hah? Walaupun bukan orang itu terus ya kan. Jadi ada berbagai cara Tuhan. Tidak banyak. $100 kadang-kadang. Kadang-kadang $50.
saudara, $50 kalau saya belanja sudah habis, saudara. Tapi setiap kali Tuhan tidak terlambat. Terus mulai sedikit-sedikit kan, saya bilang sekarang saya jadi bos, lu jadi, iya, lu yang jadi apa namanya kalau ngatur-ngatur itu ya, ya apa itu? Mandor, aku ke mandor yang perisa ya, ya kontraktornya, ya kan. Jadi saudara, jadi kalau dia bilang kalau anak-anak marah, punya duit, ini, terus dia bilang itu bosnya yang itu, maksudnya saya bosnya. Saya kan cuma karyawannya, itu bosnya. Dan saudara, dan hanya karena visi, hanya karena saya bilang nanti kalau kita datang duduk seperti yang kemarin aja beberapa yang lalu kami duduk di yang sekarang kan sudah ada yang baru, tapi duduk itu kan mepet-mepet kan. Terus mereka yang lihat, mereka bilang itu duduk mepet-mepet gitu, Mam, mepet-mepet gitu. Nah sekarang sudah nggak begitu mepet kan, karena sudah ada sana, sudah ada duduk situ kan. Bisa nanti kalau udah jadi yang sana sudah ada. Jadi bisa lumayan tidak. Dan karena orang bosan dong terus-terus di kamar. Ya, jadi satu yang sesuai karena Tuhan akan ditaruh di hati kita terus, dan kita terus nemukan. Maka inilah yang dikatakan sebelum mereka memanggil aku sudah menjawab. Sebenarnya belum kelihatan, tapi di sanonya sudah dijawab. Seperti yang dikatakan pada Daniel, baru kau merencanakan untuk berdoa, berpuasa, aku sudah menjawab. Cuman ada yang menahan. Ya, cuman ada yang menahan. Jadi percayalah, kalau ada kerinduan, ucapkan. Selama kerinduan itu bukan keegoisan. Karena saya kan untuk kita doa bersama, karena sekarang tidak boleh duduk dekat-dekat. Dan saya pikir kita berdoa selalu di situ. Terus kalau musim hujan kita doa di ujung sana, ya kan duduknya nggak asik kan. Ya kalau di kafe kan kalau lebih luas kan kita bisa. Tuhan jawab selama itu buat ibadah. Bukan buat kesombongan dan keserakahan, tapi buat pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan buat perlahan-lahan. Jadi saya bilang pinjam dulu sama tukang bangunan, toko bangunan. Bilang kalau ada duit dibayar, ya kan. Nah saudara, dan Tuhan membuat Anda melihat kan. Kadang-kadang saya gak sabar karena saya pikir cepat dong, ya kan, supaya pas kita datang saat ini, maksudnya saya sudah bisa mengajak Anda duduk sampai ke ujung sana. Ya, tapi tadi saya bilang udah copotin itu bambu. Terus mereka kan masih mau dipasang itu, Bu. Gimana ya? Ya udah kita copotin aja. Mereka sudah bilang mau copotin, ya, tapi saya kasihan juga. Ya, terus saya bilang ya udah, nggak usah deh. Tapi karena minggu depan kita akan datang lagi, karena kita sudah mulai doa semalaman. Ya, di sini maka saya bilang ya udah minggu depan aja. Nah, saudara, ayat ini berkata, sebelum mereka memanggil aku sudah menjawab. Kadang-kadang Anda tidak lihat, tapi itu sudah dipersiapkan Tuhan. Nah, dikatakan ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengar. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Saya kasih contoh Anda kesaksian sedikit, saudara ya. Sebelum saya ini ke 43 ini. Nah, Anda lihat begini. Iya, waktu kami berapa hari lalu kami itu mengalami susahnya bukan main. Ya, susah bukan main. Dan suami saya akhirnya saya kasih pegang KTP saya. Kalau Tuhan izinkan ada Tuhan, ya udah dia pakai untuk bayar. Dan kalau nggak ada ya sudah, ya kan. Dia tapi sudah harus bayar leasing bus, ya kan, mobil-mobil itu semua kan di leasing. Karena kami bangun ini kan tidak dengan punya uang, tidak, dan bayar orang-orang kalau di saat tidak ada yang pakai itu, bayar listrik, bayar pegawai dari mana? Harus leasingin mobil-mobil. Dan orang tidak tahu kesusahan kami, ya kan? Dan akhirnya, saudara, inilah yang, ya, saya kasihan juga karena suami saya, ya, Alphardnya dijual, Velfire-nya dijual, ya kan? Terus mau dijual VW, tapi dia bilang VW kan pakai 2 malam, ya kan? Terus
ya kita tes dulu. Kalau memang laku, ya sudah, karena kan utangnya banyak. Kalau memang laku, ya udah berarti Tuhan kehendaki. Ternyata sudah orang datang, gak jadi karena dia pakai bank juga, banknya gak oke. Jadi berarti kita masih pakai. Ya berarti Tuhan masih izinkan kita untuk doa semalaman. Tapi Tuhan juga sekarang kasih Pak Ben mobil. Bukan luar biasa, ya kan? Terus ada lagi mobil putih lagi. Tapi sekali lagi saudara ya, saya bersaksi ini bukan untuk ya sesuatu, tapi saya ingin bilang bahwa saya bicara anak saya. Coba papa punya mobil aja dijual. Ya. Jadi saudara, Tuhan itu baik. Terus akhirnya suami saya kan yang gak mau dia punya mobil satu-satunya, karena dari zaman dulu dia kan hobinya Mercy, Volvo, Mercy, BMW, Porsche, ya selalu itu. Jadi dia tidak mungkin, dan dulu beli yang baru, nggak pernah beli bekas, tapi kali ini beli bekas yang lama sekali karena sudah diproseskan jadi hamba Tuhan dan sudah hidup hanya untuk ya kemuliaan Tuhan, hanya untuk ya bukit doa yang Tuhan mau. Jadi saudara, Tuhan itu luar biasa. Saat suami saya rela ya, dan dia bilang ya udah jual dulu, papa punya ini mobil. Saudara, itu mobil yang Anda tahu selalu kalau saya dari Jakarta ke sini itu mau beberapa kali. Setiap kali berhenti lagi, starter lagi, berhenti lagi. Jadi mengalami, ada yang sampai sudah jatuh ke bawah masih digeret sama dia karena nggak bisa gelap kalau kita berhenti. Udah ya. Dan sudah banyak mengalami kesusahan itu mobil itu. Dia mobil itu kasihan juga. Nah saudara, dan selalu tiap dia mau pakai itu mobil ke sini, dan setiap kali berhenti dulu, iya, terus baru nyalain lagi, berhenti lagi. Jadi secara logika manusia itu nggak mungkin laku. Tapi di waktu saya berbicara dengan anak saya dan saya bilang, ya udah coba itu aja dulu, ya kan? Karena toh kalau kita doa malam datang ke sini, kita sewa mobil aja, nggak masalah, karena kita tidak ada gengsi kita sewa mobil, ya kan toh habis itu kan kita cuma di rumah saja, nggak pergi-pergi, ya kan. Nah saudara, Tuhan itu baik. Di saat saya bilang begitu, ya anak saya bilang, ya suami saya juga bilang, ya udah, ya terus anak saya, mana bisa ini laku ini. Ya pegangan ini aja saya tarik begini coba. Ya pegangan yang di dalam. Jadi kalau saya mau turun dari dalam harus dari luar. Loh, ini bagaimana saudara? Nggak mungkin. Ya, tapi Tuhan itu baik. Itu tiba-tiba saudara baru ngomong besoknya, saudara besok atau lusanya itu dari Surabaya ada yang nanya. Biasa ditanya saudara, itu cuma dikasih 50 juta, 40 juta, 60 juta, ya kan? Sedangkan lisinya jauh lebih gede dari itu. Bagaimana? Berarti kita nombok, ya kan? Berarti kita nombok. Nah, bagaimana Tuhan? Iya. Jadi Nyonya bilang, "Ma, Pak, ada sudah, tapi iya mereka cuma minta segitu, yang lalu saya sudah pernah coba yang lalu." Tapi saya bilang sekarang coba, karena ini waktu Tuhan coba. Dan saudara, 2 hari kira-kira, atau sehari atau 2 hari, ya pokoknya besoknya dia datang. Terus dia bilang, ada orang yang mau lihat. Iya, ada orang yang mau lihat. Harganya berapa dulu? Harganya 110 atau 120 ya? 110 ya. Ya. Berarti bisa bayar leasingnya, kan mesti tutupin dulu kan, baru sisanya bisa dibayar untuk leasing mobil. Itu kan 8 juta tiap 2 mobil, 1,8 itu kan kami harus bayar tiap bulan, dan belum segini, belum semua ya mobil-mobil yang di leasing itu semua harus ya PW itu harus dari mana, dan kesusahan kami saudara, kami tidak. Tapi hari ini saya bersaksi pada Anda, karena Tuhan itu baru bicara, itu bisa yang kemarin-kemarin cuma bisa
minta segitu orangnya minta. Terus sampai anak saya bilang ya udah saya minta 140, tapi kami sudah berbincang ya udah kalau pokoknya 100 lebih udah, ya kan. Dan tiba-tiba orang itu tanpa banyak cara saya langsung anak saya nanya, terus kemudian ya udah kasih. Karena kalau dia periksa nanti gimana? Itu malam malam itu bunyi mobil itu menangis. Waktu malam ini kita bicara untuk ya udah jual ya. Iya, jadi berita besok mau dijualin kan. Tiba-tiba malam itu mobil menangis, saudara. Mobil bingung, kok mobil ini bisa menjerit. Saya punya itu Nana. Iya, dan saya punya anak kan itu parkir di bawah kamar dia. Terus dia bilang, "Pak, kayaknya ini mobil nggak mau dijual nih, Pak." Mobil nggak mau dijual, kok dia bisa bunyi? Yang ini nggak pakai alarm kok bisa bunyi? Dari mana bunyinya? Ya nggak pakai alarm bisa bunyi gitu, ya bunyi nyari seperti orang pakai alarm gitu. Saya bilang mungkin tetangga, enggak, tetangga juga keluar dia periksa mobilnya, enggak, dia lihat mobilnya enggak, ternyata mobilnya Papa. Oh mungkin sudah sehati dengan suami saya. Bisa, iya begitu saudara ya. Terus saya bilang, omong kosong gak ada itu. Iya, saya ketawa. Saya bilang, gak ada, jual-jual aja. Iya, kata anak saya, mungkin gak mau dijual ini mobil ini, gak boleh dijual kali katanya. Terus saya bilang, gak, jual aja. Dan saudara, besoknya orang itu gak datang, langsung dia bilang, kamu karena SNK-nya kan sudah lewat waktu, kan kami nggak tebus-tebus karena harus duit kan walaupun itu 6 juta kan duit, ya kan. Terus akhirnya dia bilang kalau SNK kamu sudah, kamu foto. Habis itu panggil towing namanya ya, towing ya, yang buat angkat ya, angkat pakai sewa angkatan ya, angkutan itu. Angkutan untuk bawa ke, tidak diperiksa. Anak saya jujur bilang, yang ini tarikannya copot, yang ini udah dibilang semua. Dia bilang gak apa-apa. Kalau bukan Tuhan, orang masa mau beli mobil? Kalau bukan Tuhan, dengan tahun yang sudah lama sekali puluhan tahun. Dan itu pertolongan Tuhan. Itu Tuhan, saudara. Dan itu bayangkan, itu sudah bilang ini udah rusak Pak, ini udah rusak Pak, yang ini suka ini dia. Dan dalamnya itu karena sudah lama itu ada air numpuk semua, rupanya ada bocor, ada yang air di dalam itu. Akhirnya diberesin, bersihin. Orangnya nggak macam-macam, dan orangnya bilang kalau sampai sudah ditowing kamu foto, saya masukkan duit itu. Ini kalau bukan Tuhan, iya kan? Saya kirim 80 juta dulu, sisanya sertifikat kan masih di bank, kan masih leasing. Iya, PKB kan, itu sertifikat. Jadi itu kan harus ditebus dulu. Jadi dia kirim duit, bayar, iya, baru kemudian dia bilang belum bisa keluar juga. Masa banknya itu yang leasingnya belum bisa keluar? Dia bilang ada di mana lah. Ya mudah-mudahan sudah. Ya nggak tahu Pak Budi udah belum. Ya dia bilang kalau sudah foto dan kirim, baru dia kirim duit sisanya. Anda tahu inilah yang saya selalu hidup dengan Tuhan. Bahwa kamu bicara, kamu ngomong aja, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Nah, maka sebab itu saudara, saya mengakhirinya dengan Yesaya 43 ini. Lihat, jangan perhatikan hal yang dari zaman purbakala. 18 ayat 19. Lihat, aku telah membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Jadi
suamiku harus punya iman bahwa nanti dapat yang baru ya. Iya, senyum dulu Pak Budi. Iya, saya bilang mau ditaruh di toy, anak saya bilang, Dek, Dedi nggak mau lihat terakhir. lihat terakhir mobil kesayangan. Terus saya bilang, ya jangan nangis di mobil itu. Nah saudara, kena mobil kesayangan, ya jangan nangis di mobil itu. Terus saya bilang, apa gue juga harus sertai? Takut nanti kamu nangis, nanti ada. Gak usah ikut katanya. Nah, ada lihat di sini, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah tumbuh. Jadi sekarang sebenarnya Tuhan sudah jawab, ya kan? Sudah sedang bertumbuh, iman kita sedang bertumbuh, kekuatan kita sedang bertumbuh, ya kesehatan kita sedang bertumbuh, ya keuangan kita sedang bertumbuh, semuanya yang kau perlukan itu sedang bertumbuh. Maka di sini dikatakan, belumkah kamu mengetahuinya? Kamu belum sadar bahwa sebenarnya pembentukan itu untuk Anda mengambil apa yang Tuhan sedang rencanakan untuk Anda. Dan inilah yang dikatakan, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Artinya di masa susah ini Tuhan akan membuat jalan. Tuhan akan membuat jalan keluar. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membuka, pewahyuan-pewahyuan. Tuhan akan membuka, hal yang Anda tidak rasa susah dalam hidupmu, tidak mampu, karena itu yang namanya padang gurun. Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Di masa susah ini Tuhan akan buat jalan. Saya bilang pada suami saya, berdoa bahwa kita buat jalan dari kita buat jalan yuk. Bilang, lu kira jalan itu murah? Iya. Tuhan bisa, mau murah mau mahal semua Tuhan bisa. Emang lu punya duit? Ini ATM aja sudah nggak ada. ATM-nya saya udah kasih dia udah bayar tukang habis lagi. Saudara, saya tetap punya iman bahwa kita pasti akan bisa jalan tembus ke kota bunga. Mari kita terus berdoa, kita buka jalan kota bunga. Karena selalu situ mesti tunggu. Tadi aja yang pegang ya itu bilang nggak keluar lagi kan, katanya gitu. Jangan keluar lagi kan. Ya udah nggak keluar deh. Terus mati. Dulu nggak nanya-nanya nih kita mau keluar jam berapapun, nggak usah nanya-nanya, ya kan? Nah kalau orang mau pakai sini untuk keluar masuk kan repot. Maka mari kita terus berdoa supaya jalan yang di kota bunga ini terjadi. Ya, jalan kota bunga terjadi. Kita harus punya visi. Kalau saya ngomong terus ini, saya mau tangga ini langsung ke kafe yang itu, nggak mau tangga dari sana, mau tangga dari sini, supaya dari sini ada sesuatu, ya ini terus naik ini. Selalu saya ngomong. Ternyata sekarang itu terjadi di masa padang gurun kan. Yang rasanya selalu bilang nggak mau. Sekarang saya bilang, pokoknya kamu punya talenta, bangun. Kalau kamu cuma malas duduk ini karena begini tidak keluar, kita nggak turun dari atas, saudara. Maka kita harus pakai karunia kita. Terjadi, saudara. Jadi Anda lihat, dan minggu depan ulang tahun dari ibu kita. Iya. Ini ada ulang tahun minggu depan. Kita diundang ke sini, kebetulan itu Jumat kita doa, ya kan? Kebetulan doa. Jadi saudara, jangan khawatir, kita berdoa supaya di situ sudah jadi hari ini, dan kita sudah punya ruangan ke sana lagi, ruang ke sini lagi. Nah, sekali lagi maka dikatakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, itu dulu saudara. Jadi karena saya percaya bahwa Tuhan bilang bahwa kita ini orang pilihan. Jadi bukan orang sembarangan. Karena itu dikatakan, ya, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Ya, jadi masa susah ini, masa pandemi ini, Tuhan akan munculkan mata air. Iya, memberi minum umat pilihanku. Jadi jangan khawatir, keadaan bisa susah, tapi kita tetap akan diberikan
berkat oleh Tuhan, dikasih minum, tidak berkesusahan. Umat yang telah kubentuk, karena kita dibentuk, diproses ya, dibentuk, yang kubentuk bagiku. Jadi Tuhan bentuk ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan bentuk untuk kehebatan kita, tidak. Yang kubentuk bagiku untuk menceritakan kemasyhuranku. Tuhan Yesus memberkati. Maka saudara, inilah yang tadi pewahyuan yang saya ingin bilang pada Anda, bahwa ya raih apa yang Tuhan sudah, yang kita belum lihat tetapi sebenarnya sudah disediakan Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang Anda rasa Anda pakai, dan itu sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, dan sesuatu itu untuk kemasyhuran Tuhan, sesuatu itu sesuatu yang tidak berbentuk keegoisan pribadi, kesombongan pribadi. Nah, Anda bisa ngomong terus selama itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ngomong terus, satu waktu pasti jadi. Pasti jadi. Jadi jangan khawatir, tetaplah berdoa, tetaplah cari Tuhan. Dan saya ingat kita dikenal